Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mas Tani. Di depan saya ini adalah pohon durian musangking, teman-teman. Ini di kebun durian Dr. Aditya yang dulu bibit dan perawatan selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun itu dulu di saya. Tapi ini sudah lama tidak saya rawat lagi karena sudah tidak dalam perawatan saya. Ini ranting banyak yang kering. Ini stres, teman-teman, pohonnya ini. Salah satu indikatornya antara akar ada yang bermasalah, yang kedua telat penyemprotan, kemudian pemberian nutrisi terlambat. Nah, indikator pohon itu stres itu salah satunya seperti ini ya. Nah, ini ranting atas itu kering-kering seperti ini, kemudian tumbuhnya tunas-tunas air itu seperti ini, teman-teman. Jadi tidak di atas yang ranting-ranting itu, tapi di sini seperti ini. Nah, ini itu tanda stres, pohon ini stres. Nah, ini harus segera ditanggulangi. Kalau tidak, nanti pohon ini akhirnya mati karena meranggas. Ini pohon ini sudah usia 3 tahunan, teman-teman, sebenarnya. Karena dulu hampir 2 tahun dalam perawatan saya. Nggak tahu kenapa Pak Dokter berhenti dari perawatan saya. Tapi seperti ini, bukan bermaksud apa ya, tapi ya saya ikut eman karena dulu itu bagus ya. Di video saya ada ini dari awal tanam ya, dari awal tanam di video saya YouTube ini ada kebun Dokter Aditya ini. Ya Allah, ini saya masih selalu info, teman-teman. Jadi, Pak, ini butuh ini, walaupun sudah tidak saya rawat, tapi saya kadang masih ngecek ya. Ini mayoritas ini ada kurang lebih di sini ini kalau tidak salah 20-an pohon. Itu dulu bibit semuanya dari saya, dulu hitam, bawor dan musangking, teman-teman. Jadi mohon maaf ya, ini cuma omong seorang petani ya. Ketika Anda mempercayakan perawatan kebun, terutama durian, pilihlah orang-orang yang dia itu juga punya kebun, dia itu juga punya pengalaman, teman-teman. Karena dalam perawatan pohon durian premium ini tidak setiap orang bisa, teman-teman. Jadi paling tidak itu sebelum meminta bantuan orang untuk merawatnya, teman-teman lihat dulu profilnya yang teman-teman minta untuk membantu perawatan kebun teman-teman ya. Kalau di kebunnya aja bagus, insya Allah nanti perawatan di kebun teman-teman juga bagus. Kalau masalah harga, saya tidak bisa berani ngomong karena itu apa ya, tergantung antara yang merawat dan yang punya kebun. Tapi benar-benar ini sangat saya sayangkan, teman-teman. Ya Allah, ini banyak sekali ya, sudah kering ini rantingnya ini. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk memperbaiki ini butuh waktu yang lama. Tidak bisa 1 bulan teman-teman gencar pupuk, tidak bisa. Ini tidak bisa, teman-teman. Hanya teman-teman gencar pupuk, pupuk itu kayak tidak bisa. Tidak semudah itu, teman-teman. Yang pertama harus mengatasi dulu permasalahannya ini. Sakitnya apa? Kalau sudah terindikasi, baru diproses obat yang harus diberikan. Kok kayak menungso wae seperti itu. Makanya perawatan kebun, terutama durian, itu tidak semudah yang teman-teman kira. Nah, ini loh, ini semuanya loh, mayoritas loh ini daunnya rontok ini. Nah, ini benar trubus kecil-kecil. Kalau ini tidak segera ditanggulangi, busuk tidak segera dilebarkan, terus jangan sampai air itu menggenang. Kalau sampai air menggenang ya, busuknya tidak ditinggikan, wassalam, bacek mesti. Nah, ini loh,
Ini mayoritas ini teman-teman, ya Allah, mana-mana banget. Harusnya sudah masuk masa generatif ini pohon-pohon. Apalagi ini musangkingnya juga ini. Alamak, luar biasa, ini prosesnya tidak semudah itu teman-teman. Nah ini loh teman-teman, indikator pohon stres itu. Jadi pertumbuhannya harusnya kan di sini ini. Nah tapi munculnya itu di sini. Nah kayak ini nih loh. Nah ini loh. Jamur upas. Nah ini kalau daun muda seperti ini tidak segera disemprot, rusak meneh sangel. Nah ini yang dikasihnya harus busutnya diperbaiki dulu. Ini busutnya harus diperbaiki dulu. Ya tahu teman-teman, busutnya ditinggikan, dibuatkan resapan air. Jadi air jangan sampai menggenang di area batang. Kalau dibiarkan, wassalam. Ini bukan apa-apa teman-teman, ini karena saya juga dulu yang merawat, walaupun sekarang tidak. Ya kepedulian lah, karena sangat disayangkan sekali ini. Ya teman-teman, itu yang saya informasikan dalam merawat kebun durian itu tidak mudah. Jadi teman-teman pemilik kebun pinter-pinterlah mencari orang dan manusiakanlah mereka yang merawat kebunmu dengan bagus, karena tidak mudah mencari orang seperti itu. Ya semua seperti itu ya teman-teman. Semoga menjadi masukan untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya, karena saya juga punya kebun sendiri tapi juga merawat kebun orang lain gitu. Bahkan ada 3 kebun yang saya rawat, dan saya punya 3 kebun sendiri yang saya tanami di usia menuju 5 tahun dan usia menuju 4 tahun. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.